Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam untuk teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zaskia Alifa dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang strategi memasuki pasar global. Seperti yang kita tahu, Jepang bukan hanya sebagai pusat budaya, tetapi juga sebagai pabrik inovasi dan raksasa ekonomi. Dari mulai otomotif hingga teknologi, kualitas Made in Japan diakui seluruh dunia. Raksasa Jepang seperti Toyota, Sony, Nintendo telah mendefinisikan standar industri global. Di sektor retail pakaian, muncullah satu nama yang mengikuti jejak mereka dalam merevolusi pasar, Uniqlo. Uniqlo dimulai pada tahun 1949. Namun, identitas yang sekarang ini kita kenal lahir pada tahun 1989 di Hiroshima di bawah kepemimpinan Tadashi Yanai. Nama Uniqlo adalah gabungan dari kata unique clothing. Visi utama Uniqlo adalah mengubah pakaian, mengubah kebijaksanaan, mengubah dunia. Serta misinya berfokus pada lifewear, menciptakan pakaian berkualitas tinggi, fungsional, dan sederhana yang memperkaya kehidupan semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Izansyah, NIM 240402156. Saya akan melanjutkan pemaparan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Strategi masuk pasar global. Strategi global Uniqlo didorong oleh model SPA, Specialty Retailer of Private Label Apparel. Mereka mengontrol penuh seluruh rantai pasok untuk memastikan kualitas dan efisiensi biaya yang ekstrim. Strategi ekspansi mereka adalah langkah kaki raksasa. Mereka memasuki pasar baru secara hati-hati, berinvestasi besar pada toko flagship di kota-kota metropolitan. Toko ini berfungsi sebagai brand embassy untuk membangun citra premium sebelum melebarkan sayap ke kota-kota tingkat 2. Berbeda dengan fast fashion, Uniqlo fokus pada diferensiasi teknologi. Mereka tidak bersaing dalam tren tetapi bersaing dalam fungsi. Menggunakan inovasi seperti heat tech dan aerism sebagai senjata utama mereka di pasar global. Hambatan dan solusi global. Uniqlo tidak lepas dari hambatan global. Di pasar barat, mereka kesulitan pada awalnya karena perbedaan budaya dan isu ukuran. Di mana ukuran standar Asia kurang cocok untuk konsumen Eropa atau Amerika. Solusinya adalah strategi lokal global. Mereka menyesuaikan ukuran model dan pakaian agar sesuai dengan fisik dan preferensi lokal, dan melakukan kolaborasi dengan desainer barat untuk meningkatkan kesadaran merek tanpa mengorbankan filosofi lifewear mereka. Analisis SWOT. Analisis SWOT, kekuatan, teknologi lain yang tak tertandingi dan efisiensi model SPA yang kuat. Kelemahan, ketergantungan tinggi pada pasar Asia dan jangkauan produk yang terbatas basic wear. Peluang ekspansi masif di Asia Tenggara atau India dan memimpin pasar sustainable fashion. Ancaman, persaingan brutal dari rival dan risiko geopolitik rantai pasok global. Dampak kegiatan pasar global. Dampak positif bagi Uniqlo yaitu pertama, keuntungan masif. Peningkatan pendapatan dan keuntungan dari pasar internasional. Yang kedua, diversifikasi risiko. Tidak lagi tergantung hanya pada pasar Jepang yang stagnan. Tiga, penguatan brand menjadi merek retail global yang dihormati. Adapun dampak bagi negara Jepang yaitu kebanggaan nasional. Uniqlo menjadi duta citra produk Jepang, kualitas inovasi di seluruh dunia. Yang kedua itu peningkatan ekspor. Meskipun diproduksi di luar negeri, Uniqlo berkontribusi pada neraca perdagangan Jepang melalui royalti dan keuntungan. Dan yang ketiga itu soft power, menegaskan pengaruh budaya dan bisnis Jepang di dunia. Uniqlo adalah kisah sukses yang membuktikan kualitas dan inovasi, yang merupakan ciri khas Jepang adalah uang yang berlaku universal. Sekian dari saya, terima kasih.